Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khala wa la quwata illa billah, amma ba'd. Berbahagia sekali Sobat Himmat TV, malam hari ini kembali kita bersama dalam kajian online Kitab Fi Dhilalil Quran untuk kesempatan Kamis 20 Januari 2022 bersama guru mulia kita Buya Syakur Yasin MA, pengasuh Pondok Pesantren Carampingan Indramayu. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Dan acara ini disiar langsungkan dari Komplek Pendidikan Pondok Pesantren Carampingan Indramayu. Dan untuk saat ini Pondok Pesantren Carampingan sudah menerima peserta didik baru untuk tingkat Madrasah Sanawiyah atau MTS, Madrasah Aliyah atau MA, dan juga Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Untuk link pendaftaran secara online-nya bisa dilihat di YouTube. Dan Sobat Himmat TV juga bisa mengikuti acara ini melalui kanal YouTube KH Buya Syakur Yasin MA. Baik, kita akan sama-sama ikuti pengajian atau kajian online Kitab Fi Dhilalil Quran pada hari ini di Kamis 20 Januari 2022 bersama Buya Syakur. Kepada Buya kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Malam ini saya ingin meresume kajian minggu kemarin bahwa tidak termasuk perbuatan dosa ketika seorang suami cenderung lebih mencintai salah satu istrinya, andaikan dia berpoligami, karena di luar kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi itu, maka Tuhan tidak mencatatnya sebagai perbuatan dosa. Jadi yang dituntut adalah nafkah materi, artinya uang jajannya yang adil, gilirannya juga adil dan sebagainya. Tapi kecenderungan hati sebenarnya itu satu perlu dicatat. Karena Nabi sendiri berdoa mengatakan, Allahumma hadza qasami fima amliku, bahwa inilah bagian yang aku miliki. Fala talumni, maka janganlah kau salahkan aku, fi ma tamliku wala amliku, jangan kau salahkan aku terhadap sesuatu yang bukan milikku tetapi dia milikmu, yaitu al-qalbu, hatiku ini milikmu. Aku tidak bisa mengendalikan hatiku ketika aku lebih cenderung kepada salah satu istri yang lebih dicintai pada yang lainnya. Ini ada dua ayat yang kontradiktif kelihatannya. Satu sisi persyaratan berpoligami itu harus adil, ya kan begitu? Sehingga ketika diragukan keadilannya atau dia bimbang untuk adil, maka sebaiknya satu saja. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi artinya syarat berpoligami harus adil. Kalau tidak, sebaiknya satu saja. Tapi ayat yang lain mengatakan walan tastatio an ta'dilu bainan nisa walau haristu. Kamu tidak akan bisa berbuat adil antar istri-istrimu sekalipun engkau sangat bersungguh-sungguh. Ini kan berarti kontradiksi. Berarti boleh apa enggak poligami ini?
syaratnya harus adil. Tapi kamu tidak mungkin adil, boleh nggak? Berarti boleh nggak poligami ini? Di situ persoalan. Nah, supaya menghindari adanya kontradiksi, paradoks antara dua ayat ini, maka saya lebih cenderung untuk mendukung penafsiran bahwa persyaratan adil dalam berpoligami itu bukan adil dalam cinta. Bukan adil antar istri, tapi adil antar anak-anak. Antara anak kita dan anak-anak istri-istri kita. Karena yang dikawini ini adalah janda-janda yang punya anak yatim. Jadi diizinkannya berpoligami itu untuk menyantuni anak yatim. Bukan semata-mata hanya melampiaskan nafsu birahi seseorang. Itulah makanya. Ini adalah resume dari yang minggu kemarin, biar nyambung. Kemudian, fa amma hina tajuffu al-qulubu, adapun ketika hati ini sudah kering kerontang. Hubungan suami istri di mana hubungan hatinya sudah kering kerontang. Ya. Fala tatiqu hadhihi silah, sehingga hubungan suami istri itu sudah di luar kemampuan untuk merawat lebih lama lagi. Wala yabqa fi nufusi zawjaini ma tastaqimu ma'hul hayat. Kemudian juga sudah tidak tersisa lagi di dalam jiwa kedua suami istri tadi sesuatu yang bisa mempertahankan kehidupan bersama lagi. Kalau sudah begitu gimana? Fatafarruqu, maka perceraian idzan khair. Maka kalau sudah begitu, ya bercerai akan lebih baik. Kalau keadaannya sudah seperti itu. Li'annal Islam, alasannya adalah la yumsikul azwaj bisalasil. Islam tidak mempertahankan hubungan rumah tangga itu dengan rantai. Bukan dengan rantai, wal hibal, dan juga bukan dengan tambang diikat, tidak. Wala bil quyud, bukan dengan belenggu-belenggu. Wal aghlal, dan gemblok-gemblok, bukan itu. Innama yumsikuha bil mawaddati warahmah. Tapi yang mengikat hubungan rumah tangga adalah mawaddah dan rahmah, bukan dengan rantai. Kalau mawaddah sudah nggak ada, ya terjadilah penderitaan. Itulah makanya. Jadi ini satu argumentasi bahwa kenapa di dalam Islam diperbolehkan perceraian. Itulah argumentasinya. Jadi hubungan rumah tangga diikatnya bukan dengan rantai, bukan dengan besi, tapi dengan mawaddah dan rahmah. Kalau itu sudah hilang, apa yang dipertimbangkan? Akan tetapi yang menjadi masalah realitas di lapangan, harus saya katakan juga bahwa angka perceraian di alam dunia yang paling terbesar adalah di komunitas Muslim. Ya di Timur Tengah, dari Aljazair, Maroko, ya Mauritania, Libya, Tunisia, sampai Pakistan, sampai Iran, sampai nah, yang paling banyak perceraian di alam dunia itu di Indonesia. Di Indonesia yang paling banyak orang bercerai di Pulau Jawa. Pulau Jawanya di mana? Jawa Barat. Jawa Baratnya Indramayunya Cangkingan. Bergurau aja. Ya, iya. Jadi artinya bahwa di sini ada kelonggaran yang sesungguhnya nggak wajar. Yuk kita lihat, mangga silakan, mungkin nanti bisa mengamati. Yang sering aja ke KUA, yang sering ke desa, sering di pengadilan, itu begitu cepat proses perceraian itu
malam bertengkar, pagi bercerai. Iya, begitu cepat sekali. Malah Pak Lebe itu dalam bahasa Indonesia apa Lebe ya? Hah? Modin yang tukang menceraikan orang tuh urusannya kan. Ya lebih lah gitu, lebih. Lebih itu kan kaur kesra. Kalau di kantor desa itu namanya kaur kesra. Orang mati, orang kawin, orang macam kan gitu. Sebetulnya kan tugasnya kan untuk mendamaikan orang bercerai. Supaya mencegah jangan terjadi perceraian. Ini malah enggak. Kalau ada orang bertengkar, lebih datang pegatan beli ya. Mau bercerai enggak, ditawarin. Iya, kan dapat duit 350 kan. Iya, lumayan tuh baru pendaftarannya aja loh. Nah, belum nanti bolak-baliknya berapa lagi. Jadi ya seperti itu. Jangan tersinggung yang jadi lebih ada lebih enggak? Iya. Lebih sana bukan lebih sini. Gitu. Itu argumentasi ini bisa diterima, tapi realitas di lapangan agak terlalu longgar sehingga itu juga cukup meresahkan. Karena bagaimanapun korbannya anak-anak. Ya, harta benda yang sudah kita kumpulkan bersama, sudah bisa bikin rumah, sudah bisa mobil, bisa masa dibelah dua lagi. Yang kan anak-anak nantinya ikut bapak dapat ibu tiri, ikut ibu dapat bapak tiri kan. Ya, itulah. Jadi membawa penderitaan bagi orang lain akhirnya. Maka silakan. Nggih, monggo. Lalu innama yumsikuhum bil mawaddati war rahmati au bil wajibi wat tajammuli, atau dengan menyadari masing-masing akan kewajiban pada dirinya sendiri, wat tajammuli, dan juga saling menghormatilah, saling berbuat baik pada yang lain, saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi. Nah, itu kalau itu sudah nggak ada ya udah lebih baik bubar gitu. Itu alasannya. Fa idza balagal hal an la tablugha hadhihi alwasail kulliha ilajul qulubil mutanafirah, ketika hati yang sudah bertolak belakang, yang sudah kering kerontang, sudah tidak lagi menyimpan cinta dan kasih sayang, maka fa innahu la yuhkamu 'alaiha an tuqima fi sijnin min al-karahiyah. Agama Islam tidak memaksakan seseorang untuk terpenjara dalam rumah tangganya itu dengan kebencian, ya, tetap satu rumah, tidak bercerai, yang ada bukan saling mencintai tapi saling membenci. Itu kan namanya penjara. Itu penyiksaan pada diri sendiri. Itu alasannya. Wa nafara au fi ribatin zahiri, atau juga hubungan zahir seperti suami istri, kalau di luar bergandengan, kalau di rumah gebug-gebugan. Itu. Wa infisam hakiki, tetapi hatinya sudah bercerai. Nah, selanjutnya firman Tuhan selanjutnya, wa in yatafarraqa, andaikan kedua pihak mengambil keputusan bercerai, ya, andaikan bercerai, yughnillahu kullam min sa'ati, Allah berjanji masing-masing akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan pengganti yang lebih baik lagi. Itu oleh Allah gitu. Wa kana Allahu wasi'an hakima, karena Allah Maha luas dan Maha bijaksana. Saya kira mungkin segitu saja cukup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Sobat Himmat TV, kajian kitab Fi Dhilal Quran. Kali ini sudah disampaikan oleh Guru Mulia kita Buya Syakur Yasin MA.